Salah satu orang yang berpengaruh dalam penyebaran ajaran Pentakosta adalah Charles Mason, seorang bekas pelayan aliran baptis dari Memphis yang dikeluarkan dari denominasinya karena Salam, jumpa lagi di channel Bejana Rapuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyebaran Pentakostalisme. Sekalipun pada akhirnya terjadi kemunduran dalam karya Seymour, misi Jalan Azusa berfungsi sebagai pusat dorongan penginjilan yang menjalar ke Amerika Utara dan ke seluruh dunia. Akhir tahun 1906 sudah terdapat 9 gereja Pentakosta di Los Angeles. Gerakan ini menyebar dengan cepat ke California. Orang-orang dari daerah lain yang menerima baptisan dalam kebaktian di Jalan Azusa membawa pengalaman mereka kembali ke tempat mereka di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Pentakosta di Amerika antara tahun 1906 dan 1920, jumlah pengikut aliran Pentakosta belum banyak namun memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Aliran itu disusul dengan kelompok pengikut Wesley, Reform, dan Alliance persekutuan-persekutuan. Di Amerika Serikat sendiri, khususnya bagian selatan, G.B. Caswell, seorang penginjil dari California Utara, menerima pengalaman Pentakosta pada bulan November 1906 yang membawa pengalamannya kembali ke tempat pelayanannya sebagai gerakan baru. Dari sana, Caswell bergerak ke selatan. Ia mengadakan kebangunan rohani di Georgia, California Selatan, Alabama, dan Tennessee. Dalam salah satu kebaktian ini, A.G. Tomlinson dari The Church of God menerima baptisan Roh Kudus. Salah satu orang yang berpengaruh dalam penyebaran ajaran Pentakosta adalah Charles Mason, seorang bekas pelayan aliran baptis dari Memphis yang dikeluarkan dari denominasinya karena memproklamasikan second blessing dan akhirnya mendirikan sebuah denominasi baru, yaitu The Church of God in Christ. Saat Charles Mason mengikuti kebaktian-kebaktian Seymour, ia menerima baptisan Roh Kudus dan berbahasa lidah asing. Kemudian ia kembali ke Tennessee, tetapi pengalaman barunya itu disambut dingin oleh gerejanya. Perpecahan terjadi dan Mason mereorganisasi gereja itu dan menjadi bisopnya. Pertumbuhannya sangat pesat dan saat itu The Church of God in Christ adalah denominasi orang kulit hitam yang terbesar di Amerika. Gereja Sidang Jemaat Allah, sebuah denominasi besar orang kulit putih yang menganut aliran Pentakosta. Gereja Sidang Jemaat Allah didirikan pada tahun 1914 sebagai membawa kesatuan aliran Pentakosta di Amerika Serikat. Para pendiri yang terkenal diantaranya adalah Eudorus Bell, Howard Gass, Daniel Upperman, E.P. Collins, dan Max Pinson. Pentakosta di Kanada. Gereja-gereja Pentakosta dimulai tidak lama setelah peristiwa Azusa Street. Orang Kanada yang pertama tercatat sebagai orang yang telah menerima berkat hujan akhir adalah Robert McAllister, seorang siswa sekolah Alkitab dari Ontario yang mendengar peristiwa di Los Angeles, kemudian pergi ke California untuk mencari tahu dan dibaptis oleh Roh Kudus. Ia kembali ke Kanada membawa pesan itu dan mulai mempropaganda berita Pentakosta. Tidak lama kemudian ada kelompok-kelompok di seluruh Kanada dan yang paling banyak adalah di Toronto dan Winnipeg. Pentakosta di Eropa. Thomas Barrett, seorang pendeta Norwegia, ia pernah menghadiri KKR di Los Angeles. Oleh orang Pentakosta maupun bukan, ia dianggap sebagai rasul gerakan Pentakosta di Eropa. Apa yang dilakukan Barrett merupakan dasar pembentukan gerakan di Eropa, kecuali di Belanda dan Italia. Seluruh Eropa diinjili dengan ajaran Pentakosta dari Norwegia. Di Belanda, Gerard dan Wilhelmine Polman dibaptis Roh Kudus pada tahun 1907 setelah membaca majalah Pentakosta. Orang-orang Pentakosta Amerika Latin Italia membawa pesan itu ke Italia pada tahun 1908. Aktivitas-aktivitas Pentakosta di Eropa menjadi selaras melalui terbentuknya Dewan Pentakosta Internasional di tahun 1912. Dewan ini menjadi sumber persekutuan yang hangat bagi para pemilihnya. Namun sayangnya Dewan ini pecah pada awal Perang Dunia Pertama tahun 1914. Pentakosta di Asia. Pada akhir tahun 1906, aliran Pentakosta muncul di India di bawah pimpinan Pandita Ramabi. Pelayanannya dimulai dengan membangun panti asuhan untuk yatim piatu dan para janda. Mereka setiap hari diajak berdoa terus-menerus.
meminta kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tiba-tiba seorang pendeta dipenuhi Roh Kudus, sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat, yang mereka sebut baptisan api. Tahun 1908 para misionari Pentakosta mengadakan perjalanan ke China, Jepang, dan India dengan keyakinan bahwa pengalaman baptisan dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah asing akan menyertai mereka untuk memproklamasikan Kristen kepada penduduk setempat yang belum percaya. Namun mereka gagal. Di antara para pionir ini adalah Robert dan Amy Semple. Pada tahun 1907 dari Kanada pergi ke Hong Kong dengan dukungan beberapa jemaat Pentakosta. 20 tahun kemudian ia sebagai penginjil yang sukses kemudian kembali ke China untuk meletakkan batu penjuru gereja cabang Foursquare Gospel Church di Shanghai. Sepanjang abad ini kebanyakan gereja-gereja Pentakosta di Asia berada di bawah dukungan misi asing, kecuali Korea Selatan, di mana pekerjaan di negara ini sangat berkembang. Di sana aliran Pentakosta bertumbuh melebihi semua kelompok orang Kristen apabila digabungkan. Yang paling terkenal adalah Full Gospel Central Church in Seoul yang digembalakan oleh Paul Yonggi-cho dengan jumlah jemaat lebih dari 500 juta. Demikianlah penyebaran Pentakosta. Kiranya pembahasan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya!